Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mukmin berharap memiliki rumah yang diberkahi Allah, karena merupakan tempat tinggal bagi seseorang atau keluarga dalam menata kehidupannya, dan keluarga bisa betah dan hidup tenang. Sering kita mendengar ada orang berkata rumahnya laksana neraka, penuh gundah gulana, penuh konflik dan kekacauan. Suasana tidak nyaman menjadi pemandangan keseharian, pertengkaran suami istri seakan-akan menjadi agenda harian. Siapa yang menjadi faktor penyebab dan siapa penerima akibat menjadi semakin tidak jelas. Jawabannya kembali kepada penghuninya. Menjadi keniscayaan setiap keluarga untuk dapat menata dan menciptakan rumah tangga yang ideal sesuai dengan yang diidamkan. Hal ini agar tempat tinggal kita menjadi rumah yang diberkahi Allah. Konsep rumah ideal bagi seorang mukmin adalah rumah yang memenuhi kriteria marhamah, mutmainnah, dan mubarakah, artinya rumah yang penuh dengan kasih sayang, penuh kedamaian, serta senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah seperti ini akan memancarkan cahaya ilahi yang sanggup memberikan kedamaian, keharmonisan, dan ketentraman pada penghuninya. Inilah ciri rumah yang diberkahi Allah di dalamnya. Sebaliknya, jika rumah tidak diberkahi Allah, suasana rumah tangga tidak memberikan ketenangan dan ketentraman. Suasana rumah tangganya berantakan, tidak harmonis, ujungnya memberikan dampak kurang baik terhadap pergaulannya penghuninya. Rumah yang besar dan mewah bukan jaminan bahwa ia adalah rumah yang diberkahi Allah. Mungkin saja rumah yang kecil dan sederhana itu menjadi rumah ideal, sebagaimana rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana, tapi bisa menciptakan surga di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sabdanya, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita bisa menciptakan rumah keluarga muslim yang ideal agar menjadi rumah yang diberkahi Allah? Agar tempat tinggal kita menjadi rumah diberkahi, tentu tergantung dengan penghuni yang mendiami rumah tersebut. Untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang, tentram, damai, dan berdampak pada rumah yang diberkahi Allah, tentu memerlukan kiat-kiat khusus. Berikut ini 10 ciri rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyampaikan salam. Rasulullah SAW pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Beliau bersabda, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika saya melihatnya, hati saya menjadi sejuk dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah." Abu Umamah berkata, "Demi Allah, sejak saat itu saya tidak melupakan nasihat Nabi tersebut." Yang kedua, rumah yang selalu digunakan salat dan berjamaah. Pertama kalinya di negeri Makkah yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan rumah ibadah Baitullah di muka bumi. Melalui Baitullah, Sang Pencipta memperkenalkan dirinya dan sang hamba pun berusaha menyambut guna mendekatkan diri kepadanya. Melalui rumah ibadah, manusia disadarkan untuk mengenal pemilik, pemelihara bangunan tua, Baitul Atiq, agar tidak resah dan ingkar, lalu meninggalkan amal ibadah di sela-sela kesibukan hidup yang diperjuangkannya, agar manusia memperoleh ketenangan hidup dengan mental dan keyakinan kuat karena mengenal Allah, Tuhan yang esa, bukan Tuhan menurut hawa nafsu mereka. Rumah adalah tempat untuk beristirahat, melepaskan kepenatan bekerja, tempat berteduh dari panas terik matahari, terpaan angin malam, dan tempat berlindung dari gangguan binatang buas bahkan setan.
Tempat tinggal ini berfungsi untuk memelihara keharmonisan keluarga, menenangkan hati, memusatkan pikiran, memulihkan tenaga, dan sebagai ladang amal untuk memaknai kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak, yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu." Quran Surah An-Nahl ayat 80. Kebahagiaan memiliki rumah tinggal yang luas sejatinya diimbangi pula dengan upaya mensyukurinya. Para penghuni rumah dengan hati yang selalu terpaut dengan Baitullah, tempat bersujud, mu'allakum bil masajid, akan syarat dengan kemaslahatan, keberkahan, dan ketenangan. Lalu bagaimana dengan rumah kita yang luas? Adakah kebahagiaan di rumah itu saat beribadah kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Quran Surat Taha ayat 132. Rumah yang digunakan untuk salat dan salat berjamaah akan turun rahmat di dalamnya, sehingga memberikan ketenangan dan ketentraman bagi penghuninya. Jika penghuni rumah telah memperoleh ketenangan dan ketentraman, berarti suasana rumah telah mendapatkan berkah Allah. Yang ketiga, rumah yang diisi majlis zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Berzikir dan bersyukur harus selalu menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Jika hal ini direalisasikan dalam kegiatan berumah tangga, maka akan terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga tersebut disinari cahaya ilahi ke dalam hati-hati penghuninya, sehingga hati mereka menjadi tentram. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Al-A'raf ayat 28. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Imam Al-Fudail Ibnu Iyad berkata, "Sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah yang gelap gulita. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan menjadi gelap bagi penghuninya." Ini menjelaskan bahwa rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi nur ilahi bagi penghuninya, cahaya ketenangan, cahaya ketentraman, cahaya keharmonisan, dan kerukunan. Cahaya tersebut merupakan berkah. Tetapi jika rumah tersebut kosong dari zikir dan syukur dari penghuninya, rumah tersebut akan menjadi gelap gulita. Bahkan ada yang mengatakan rumahnya laksana kuburan. Karena itu, bagaimana mungkin rumah yang kosong dari zikir kepada Allah dapat memberikan ketenangan? Jika demikian, berkah Allah tidak akan terpancar di dalamnya. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dalam sebuah hadis, perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah, dan rumah yang tiada zikrullah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang keempat, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembah bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk, serta rahmat bagi orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran menjadi penasihat penawar hati yang sedang gelisah, tidak tenang, tidak rasa sempit, yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia. Cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati hamba yang beriman sehingga memberikan ketenangan dan ketentraman. Cahaya Al-Quran menyinari rumah-rumah mereka. Lantunan ayat-ayat Al-Quran selalu menggema menyelimuti sekitar rumah. Rasulullah SAW bersabda, sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran sendiri mengungkapkan, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadikanlah sebagian salat kalian, yaitu salat-salat sunnah, di rumah-rumah kalian, dan janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak boleh dilakukan salat padanya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Yang kelima, rumah yang mengurusi anak yatim dengan baik. Anak-anak yatim perlu mendapatkan kasih sayang dan kepedulian. Mengabaikan kepedulian terhadap mereka termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3. Menurut ayat ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang tergolong pendusta agama, yaitu menghardi anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah kalian rumah di dalamnya yatim yang dimuliakan. Rasulullah SAW menilai bahwa rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah adalah jika ada anak yatim di rumah tersebut tetapi tidak diasuh dengan baik. Yang keenam, rumah yang selalu menjamu dan menghormati tamu. Untuk menjalin silaturahmi, Islam mengajarkan untuk berkunjung ke rumah keluarga, kerabat terdekat, teman, dan yang lainnya. Sebagai indikasi orang yang beriman, kita diperintahkan untuk menghormati tamu dan orang-orang yang berkunjung ke rumah kita. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Masa toleransi bertamu adalah sehari semalam, sedangkan untuk menginap sampai 3 hari. Adapun selebihnya dari itu maka dianggap sedekah. Ketika tamu datang pada suatu kaum, mereka ia datang dengan membawa rezekinya. Ketika ia keluar dari kaum, maka ia keluar dengan membawa pengampunan dosa bagi mereka. Hadis riwayat At-Tailami. Beliau juga bersabda, sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah untuk seseorang di antara kamu selama hidangannya masih diletakkan, belum diangkat untuk disimpan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa memberi makan kepada seorang muslim makanan yang diinginkannya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Hakim. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk suatu kaum, maka akan diberi hadiah berupa tamu yang akan singgah dengan membawa rezekinya dan pun dengan rezekinya. Sungguh Allah mengampuni dosa orang-orang yang berada di rumah tersebut. Hadis riwayat Abu Syekh. Yang ketujuh, rumah yang selalu didatangi orang alim. Ulama adalah pewaris para nabi, kita dianjurkan memuliakannya. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Quran Surah Ali Imran ayat 18. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Yang kedelapan, rumah yang difungsikan sebagai majlis ilmu. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam suatu majlis ilmu tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah seorang yang berilmu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Sungguh mulia orang yang selalu datang ke majlis-majlis ta'lim untuk menuntut ilmu, karena hal itu bisa mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, siapa yang berpindah baik dengan berjalan kaki atau naik kendaraan untuk mempelajari ilmu syariat atau agama, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu sebelum ia akan melangkah dari tempatnya jika ia berniat karena Allah. Hal inilah menunjukkan bahawa ilmu adalah mutiara yang lebih mulia daripada ibadah. Tetapi dalam beribadah pun seorang hamba harus menyertakan ilmu. Sebab jika ibadah dilakukan tanpa ilmu, maka ilmunya tidak bagaikan debu yang berterbangan. Yang kesembilan, rumah yang digunakan untuk bersilaturahmi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ia adalah Rahim. Aku memberinya nama dari salah satu asmaku. Barang siapa menyambungnya bersilaturahmi, aku pun menyambungnya memberinya rahmat, dan barang siapa memutusnya, aku pun memutus orang itu. Rahim bergantung dengan Ar-Raj dan berdoa siang malam, Ya Rabbi, sambunglah hubungan orang yang menghubungiku dan putuskan hubungan orang yang memutuskan hubungan denganku. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah tali persaudaraan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Yang pertama, suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, jangan mengharap balasan. Yang kedua, menyambungkan kembali persaudaraan yang telah diputus. Dan yang ketiga, memaafkan orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Beliau juga bersabda, hubungkanlah kasih sayang kepada orang yang memutuskan hubungan dengan engkau, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, dan katakanlah kebenaran sekalipun atas dirimu. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Yang ke-10, rumah yang terdapat lafaz asma Allah agar dapat bertafakkur. Rumah akan kelihatan lebih indah kalau di dalamnya ada hiasan berupa lafzul jalalah dan asmaul husna. Dengannya diharapkan mampu menyejukkan fokus pandangan yang membuahkan tafakkur terhadap Sang Pencipta alam. Nabi SAW bersabda, siapa yang menulis Bismillah lalu ia memperbagus tulisannya untuk mengagungkan Allah, maka dosanya yang kecil yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni. Al-Fakihani berkata, barang siapa membiasakan membaca La ilaha illallah setiap kali masuk rumah, maka dapat menolak kefakiran. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Al-Quran yang diletakkan di bumi kecuali Allah mengutus kepadanya para malaikat yang menebarkan sayapnya, lalu bertasbih untuknya sehingga Allah mengutus baginya seorang wali dari wali-wali Allah. Kemudian diangkatlah ia di atas bumi, dan barang siapa mengangkat ayat Al-Quran di bumi, di sana ada nama-nama Allah, maka Allah mengangkat namanya di surga Iliyin. Diringankan kedua orang tuanya dari azab walaupun mereka kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 ciri-ciri rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah-rumah kita semua termasuk rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.